berada. Saat ini Anda sedang mendengarkan di 107.1 FM Radio Asoka, Radio Dakwah Informasi dan Hiburan. Ya, baik, senang sekali kembali berjumpa dengan Rida di hari Rabu ya, tanggal 8 Januari 2025. Dan Rida akan menemani siang kalian dari jam 14.00 sampai dengan selesai. Iya, dan tentunya dalam acara podcast redaksi, ruang edukasi dan diskusi, yang mana program redaksi ini adalah program kerjasama antara OPKK II Darul Ulum Kandangan dengan Radio Asoka 107.1 FM. Dan tentunya Rida informasikan bahwa saat ini kami sedang melakukan live podcast di studio Asoka FM dan live streaming di YouTube-nya Asoka FM. Jadi bagi kalian yang ingin langsung menonton podcast kami, bisa cari akunnya di YouTube, yaitu Asoka FM. Oke, baik. Spesial podcast kita pada hari ini adalah temanya mengangkat tentang tips dan triks bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi di kancah nasional dan internasional. Baik, luar biasa sekali. Dan pendengar Asoka dimanapun berada, saat ini Rida kedatangan seorang narasumber yang merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang mempunyai banyak prestasi tentunya ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Dan mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Halo Kak. Halo. Iya, selamat siang. Siang juga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah siang hari ini baik. Oke, baik. Jadi untuk pendengar Asoka, hari ini narasumber kita akan menjawab berbagai macam pertanyaan ya seputar tema yang kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti tema, kita silahkan dulu untuk narasumber memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, silahkan Kakak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Asoka FM 107.1 tadi ya, 107.1 frekuensinya, dan juga sekarang juga disiarkan melalui laman YouTube juga ya tadi ya. Oke, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak sudah berkenan untuk mengundang. Untuk host kita juga terima kasih. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Zaini dan akrabnya itu dipanggil Zain atau Zaini. Sekarang menempuh pendidikan S1 di semester 7 di Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, dan sekarang itu udah semester 7. Jadi sekarang mungkin fokusnya sekarang adalah gimana nyelesain skripsi. Doain semoga cepat lulus gitu ya. Oke, dan aku itu bukan asli orang Kandangan. Jadi aku aslinya itu orang Nagara, Daha Selatan, tepatnya itu di desa Banjarbaru. Oke, mungkin kurang lebih 1 jam lah ya dari Nagara ke Kandangan gitu. Dan sekarang itu mungkin udah tinggal di Kandangan juga sih, karena beberapa pekerjaan, dan juga mungkin sekarang fokusnya itu selain kuliah kan juga aku fokusnya untuk kerja juga. Makanya sekarang itu udah tinggal di Kandangan sih untuk beberapa tahun ini. Oke, baik, terima kasih. Mungkin langsung saja ya, kalau dilihat dari, kan Rida baca tuh prestasi yang Kakak raih tuh. Ya, panjang ya. Baik, karena saking banyaknya prestasi itu, untuk kesibukan saat ini apa? Iya, karena kan yang terbaru nih, kan Kakak kalau Rida baca itu dari 2021 ya. Kan sekarang yang terbaru 2025, yaitu sebagai putra kampus Kalimantan. Iya. Jadi untuk kesibukan sendiri, karena ya aku kan dulunya itu waktu awal masuk kuliah tahun 2021, aku angkatan 2021, itu alhamdulillah keterima yang namanya beasiswa KIP. Nah, jadi itu adalah awal mula aku semangat untuk mengejar mimpi ataupun cita-cita. Karena waktu itu kan kalau udah keterima dapat beasiswa nih, kita udah gak fokus lagi untuk mikirin biaya-biaya kuliah segala macam, karena udah full ditanggung beasiswa itu. Makanya untuk kesibukan aku sendiri sekarang mungkin fokusnya itu gimana sih untuk membanggakan yang namanya suatu kampus, apalagi kita kampus satu-satunya yang ada di kabupaten. Otomatis aku nih yang
dapat beasiswa dan juga banyak teman-teman yang lainnya itu gimana untuk majuin yang namanya kampus, memperoleh prestasi, bahkan kita memperkenalkan kampus bukan hanya di nasional bahkan internasional. Jadi ya itu bentuk terima kasih aku lah untuk kampus gitu, karena udah dapat beasiswa, artinya kita udah gak mikirin lagi yang namanya biaya-biaya kampus karena udah full ditanggung. Jadi fokus kita adalah gimana belajar, mengembangkan diri dan membanggakan kampus. Jadi untuk kesibukan sendiri ya, karena aku sekarang itu dulu aku juga penyiar, tapi udah enggak lagi. Dulu itu aku penyiar radio juga, tapi sekarang aku udah pindah menjadi freelance. Jadi aku emang enggak ketergantungan untuk kerjanya. Jadi kalau aku ada job seperti WO atau segala macam itu aku kerjain. Jadi aku sekarang kayak kegiatan aku ikut ini itu organisasi atau segala macam kegiatan itu ya aku senang karena pekerjaan aku freelance, aku tidak ada ketergantungan, jadi aku bebas mengeksplor diri aku kemanapun gitu. Jadi ya sekarang aku diamanahi sebagai putra kampus Kalimantan Selatan, artinya aku juga bisa fokus ke tugas aku sekarang, gimana aku menjadi seorang putra kampus yang memang fokusnya itu ke pendidikan, terus juga ke kebudayaan, dan juga aku kan sebagai freelance, jadi ya aku bebas gitu untuk kayak mengeksplor diri aku sejauh mana gitu. Makanya itu tadi melihat dari tema yang luar biasa sampai internasional katanya. Jadi itu aku kayak seneng aja gitu, kayak aku bisa gitu orang desa ya, kita mimpi kita tuh ya jangan alang-alang orang, jangan tanggung-tanggung. Jadi ya itu tadi kayak aku harus bisa gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita gak bisa gitu, Kak. Dan yang menarik juga itu kakak sampai ke Malaysia ya, ke Malaysia atau Kuala Lumpur. Oke. Bagaimana awalnya jadi sampai ke sana sejauh itu? Oke, jadi untuk kegiatan aku kemarin itu sebenarnya bulan November ya, bulan November. Jadi aku ikut kegiatan yang namanya studi excursion. Jadi ada yang namanya studi exchange, ada yang namanya studi excursion. Jadi kalau studi excursion ini kita kayak studi banding gitu. Kayak kita melihat sistem pendidikan mereka itu gimana, terus kayak sistem kuliah mereka itu gimana. Itu semacam kayak studi banding kita. Tapi bonusnya kemarin itu adalah ternyata ya dari kan aku kemarin itu kenapa aku milih ikut kegiatan itu kayak pertukaran mahasiswa gitu ya, karena aku itu tadi balik karena aku tidak punya banyak kesibukan, terus kayak aku pengen kayak mengisi waktu luang aku tuh kayak pengen ada hal-hal yang bermanfaat gitu, makanya aku ikut kegiatan itu tuh sebenarnya kegiatannya kita itu kayak studi banding. Dan alhamdulillah aku kemarin dapatnya itu 4 universitas ternama yang ada di Malaysia. Jadi kita benar-benar kayak mentelaah, kita benar-benar kayak mempelajari bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di kampus mereka tersebut. Jadi aku tuh kayak percaya aja gitu kan, kayak dunia itu luas. Terus juga ilmu itu bisa kita dapetin dari mana aja. Kita mungkin kayak public speaking, kayak kepemimpinan, kita kayak segala macam yang kayak soft skill itu ternyata tidak bisa kita dapetin hanya kayak di akademik ataupun di kampus saja ya kan. Jadi kayak kita pandai untuk ngomong, pintar untuk ngomong, segala macam, kepemimpinan kita bagus, itu ternyata bisa kita dapatin di luar kampus juga. Makanya kita harus imbangin. Ya kalau kita melihat dari kampus aja mungkin kayak segi teorinya mungkin dapat, tapi dari segi prakteknya mungkin belum ada. Makanya kita praktekin kayak semisal kita ikut kegiatan dari luar ataupun dari luar kampus, semisal kayak ada gotong royong atau bakti sosial segala macam, itu kan juga mengasah teori yang kita dapetin dari kampus tuh. Nah itu bentuk implementasi dari ilmu yang kita dapetin. Jadi untuk kegiatan kemarin itu aku ikut kegiatan Changemaker Youth Excursion namanya. Jadi kayak sistem seleksinya itu mereka memang menyeleksi orang-orang yang punya kayak program kerjanya bagus. Terus juga kemarin ada sesi interview juga. Jadi seleksinya itu cuma online kemarin, dan alhamdulillah kami tuh lolos
aku lolos satu-satunya dari Kalimantan Selatan. Nah, teman-teman aku itu dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, mereka berkumpul jadi satu. Nah, itu juga suatu kebanggaan bagi aku karena kemarin lolos program tersebut. Jadi ya apa ya, kemarin itu totalnya lebih berapa ya? Aku 20 orangan lah ya, 20 orangan, terus dengan panitia 30 orangan lah gitu. Jadi kami di sana programnya itu adalah selain kita mengetahui sistem pendidikan mereka, kita juga mengeksplor beberapa kayak perusahaan, terus juga kayak pabrik-pabrik, dan bonusnya adalah kita bisa traveling dari kegiatan tersebut gitu kan. Nah jadi kayak sebenarnya kayak ikut-ikut kegiatan itu adalah selain menambah wawasan, kita juga mungkin bisa refresh, mengetahui dunia lebih luas lagi. Jadi itu sangat penting sih bagi kita, apalagi kita para generasi muda, para pemuda yang memang banyak inovasi, terus juga geraknya lebih cepat, banyak tenaganya. Ya kita usahain kita bisa berdampak, kita bisa bermanfaat bagi orang-orang. Apalagi setelah program tersebut kemarin aku ternyata setelah aku ikut ke program kemarin, ternyata aku merasa diri aku kayak, oh ternyata aku memang dangkal orangnya, kayak oh ternyata ilmu itu sangat luas gitu. Ternyata aku ketika tahu sistem pendidikan mereka seperti itu di sana, oh ternyata yang memang aku dapetin selama ini masih belum seberapa gitu. Makanya itu sih kelebihan dari kita ikut-ikut program kayak pertukaran pemuda, pertukaran mahasiswa, atau ikut-ikutan kegiatan sosial lainnya. Kita tuh merasa kayak kita tuh udah punya ilmu yang banyak, kita udah punya skill, atau kita udah punya kemampuan segini. Mungkin kita pengen ikut kegiatan itu mungkin untuk ajang pamer ataupun menguji skill atau kemampuan yang kita miliki. Ternyata setelah kita ikut kegiatan itu, ternyata ternyata ada loh orang yang lebih tinggi di atas kita gitu. Ternyata masih banyak orang-orang yang memang berkualitas daripada kita. Nah dari situ mungkin kita bisa belajar gitu Kak. Dari yang kakak ceritakan tadi, apakah itu menjadi salah satu motivasi kakak? Itu jadi motivasi aku sih, karena itu tadi ternyata kata aku ilmu itu luas, dunia itu luas, kita bisa dapetin di mana aja, termasuk di lingkungan terdekat kita seperti kayak keluarga, kita mungkin bisa dapetin dari sana. Tapi kayak kita pengen mengetahui nih apa sih yang kurang dari aku gitu, apa sih yang belum aku ketahui. Jadi kayak kita dapetinnya itu dari kegiatan-kegiatan tersebut. Ada aja gitu yang bikin kita merasa kayak aku tuh kurangnya di sini, aku tuh kayak gak bisanya di sini. Nah terus juga pastilah ada kayak keberhasilan seseorang itu kan pasti ada up and down-nya. Terus ada titik di mana kita gagal, ataupun titik di mana kita memang berhasil tapi kita merasa tidak puas. Nah jadi itu sih yang aku tekanin karena motivasi aku adalah ketika kamu kayak pengen ikut ini itu tuh siapin mental kalahnya juga, siapin mental down-nya juga. Karena bagi aku kayak kita pengen ikut suatu kegiatan itu, kita kan pengennya lolos atau pengennya menang. Itu kan mental menang kita udah punya, tapi yang kita harus usahain juga kita harus seimbangkan dengan mental kalah kita. Karena kalaupun kita kalah nantinya kita gak akan kecewa, justru kita akan belajar dari kesalahan itu. Itu sih yang motivasi aku ketika ikut-ikut suatu kegiatan. Jadi aku harus nyiapin kayak aku kalau kalah plan aku ngapain gitu, kalau aku kalah aku ngapain. Jadi gak ada kayak kekecewaan, jadi kita bisa belajar lah dari kekalahan itu. Oke, berarti menurut kakak lingkungan itu berpengaruh ya? Iya. Terus kalaunya kita mohon maaf balik lagi ke Putra Kalimantan, ke Putra Kampus Kalimantan, itu bagaimana prosesnya kemarin? Seleksinya bagaimana? Iya. Oh ya, jadi untuk Putra Kampus Kalimantan Selatan sendiri itu kan aku udah terpilih nih menjadi Putra Kampus Kalimantan Selatan. Otomatis aku nantinya mewakili kampus di Kalimantan Selatan di kancah nasional di bulan Februari mendatang. Itu untuk sistem seleksinya sendiri di Kalimantan Selatan itu ada yang namanya sistem seleksi handpick. Jadi mereka itu kayak sistem tunjuk gitu loh Kak. Jadi
ada beberapa poin atau indikator yang mereka perlukan untuk lolos menjadi putra kampus. Karena di Kalimantan Selatan sendiri yang aku tahu itu gak ada seleksinya Kak. Jadi mereka itu kayak sistemnya itu handpick, sistem tunjuk. Jadi sekian banyaknya kayak misalkan ratusan mahasiswa yang daftar. Jadi mereka memilah poin-poin yang mereka perlukan kayak misalkan karakter, terus kayak perjalanan hidup ataupun prestasi segala macam, itu ada poin-poin tersendiri. Kalaupun tidak memenuhi berarti dia tidak lolos. Dan alhamdulillah kemarin dari pengumuman itu kan ada 2 pasang yang nantinya mewakili Kalimantan Selatan di kancah nasional. Jadi salah satunya itu ternyata ada nama aku gitu. Jadi itu satu kebanggaan sih bagi aku untuk bisa mewakili kembali nih. Sebenarnya aku udah kayak dari 2021 sampai tahun 2024 itu aku udah kayak merasa aku udah banyak kegiatan gitu. Terus aku kayak pengen fokusnya itu ke nyelesain kuliah aku gitu, skripsi aku gitu kayak. Tapi mungkin jalannya adalah mungkin Tuhan ngasihnya gini gitu ya, kayak kamu kayak pengen eksplor lebih jauh lagi gitu diri kamu, kayak kuatin lagi diri kamu gitu, perbanyak lagi ilmu. Makanya kemarin aku kayak upayain, oh ternyata aku bisa menjadi putra kampus Kalimantan Selatan. Semoga nanti mungkin hasilnya maksimal nantinya di nasional, karena itu nanti kegiatannya ada di Jakarta pada bulan Februari mendatang. Jadi semoga ini mungkin jalannya, semoga ini aku bisa memberikan yang terbaik gitu untuk kampus aku, untuk Kalimantan Selatan juga. Oke, dari cerita kakak kan itu sibuk banget ya, ya, iya. Terus bagaimana cara kakak untuk memanage waktu untuk menyeimbangkan kegiatan sosial kakak dengan akademik kakak? Nah, bagaimana cara memanage waktunya? Oke, untuk kesibukan ya pasti sangat sibuk. Karena aku aja ini bulan Januari ini aku full gitu ya, kayak weekend nih, Sabtu Minggu, terus belum lagi kayak dipanggil misalkan hari Senin kamu harus ke Banjarmasin buat latihan public speaking, buat latihan catwalk, buat fitting baju segala macam. Itu tuh aku harus kayak bener-bener memaksimalkan waktu aku. Kadang ada titik dimana stres gitu, terus juga pusing gitu, kebanyakan tugas kayak ini tugas nih belum selesai, ada lagi gitu yang mau diselesain gitu. Jadi ya itu tadi kata kakak, penting untuk memanage waktu. Jadi kalau aku sendiri untuk memanage waktu aku tuh orangnya sebenarnya pelupa. Aku orang tuh sebenarnya orangnya pelupa. Makanya kalaunya kita punya kekurangan nih, kita harus punya solusi juga apa. Makanya kalau aku pelupa tuh biasanya aku selalu bikin note catatan gitu. Makanya di sini tuh panjang banget catatan aku. Kayak hari ini aku mau ngapain gitu, kayak hari ini aku harus ngerjain apa gitu. Jadi banyak kayak note gitu. Bahkan di kamar aku itu ada mading besar. Kayak tiap hari tuh aku kayak, oh ini tuh harus diselesain dulu. Terus kayak jangka waktu selesainya tuh sampai segini. Nah dengan begitu, kalau kita tahu kekurangan kita, berarti kita harus tahu solusinya. Makanya dengan adanya kayak catatan-catatan kayak gini, aku tuh tahu apa yang harus aku kerjain lebih awal. Kayak aku tahu aku kayak kerjainnya tuh dari mana dulu. Jadi kita tuh gak ambil pusing gitu. Sebenarnya ya itu tadi, balik ke diri kita sih. Kalaunya pun kita punya rasa malas ya gak tahu kita harus ngapain gitu. Makanya kita harus lawan lah ya malas, walaupun aku sendiri juga ada titik di mana memang malas gitu. Tapi kalaunya kita malas tuh cari aja hobi kita gitu. Aku sih biasanya kalau aku malas atau pusing, karena aku hobi olahraga kan, jadi kayak aku biasanya pergi ke gym ataupun aku sekedar kayak jalan kaki ataupun lari gitu di lapangan. Jadi itu sih yang membuat aku kayak mood aku balik kembali gitu. Makanya kita gak harus ngelakuin itu terus menerus. Kadang diri kita juga punya space untuk kayak nyenangin diri kita. Mungkin apa sih yang buat nyenangin diri kamu gitu, semisal kayak nonton atau kayak sekedar jajan atau belanja, lakuin aja. Jangan kayak terus menerus kita menyiksa diri kita dengan kayak, oh target kamu harus selesai gini. Itu jangan. Jadi kita kasih space diri kita, misal kasih reward gitu, kayak jajan atau belanja gitu sih Kak. Jadi untuk manage waktu sendiri ya aku kayak, apa sih yang menjadi hal yang harus kamu selesaiin lebih dulu. Kan ada biasanya beberapa pekerjaan, ada beberapa tugas yang memang konsekuensinya itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Misalkan kita konsekuensi kita tuh
Cuma kayak kalau kamu gak ngerjain ini, kamu mungkin kayak apa ya, kayak gak boleh sih gak ngerjain ini tapi kayak kamu gak dapat apa-apa gitu kan. Itu kan konsekuensi kita gak terlalu tinggi ya, kecuali kayak konsekuensinya nih, misalkan kalau kamu gak ngerjain ini kamu bakal dipecat dari kerjaan. Nah itu kan konsekuensinya tinggi, makanya kita dahuluin yang namanya prioritas kita. Nah itu sih, kalau untuk tips menyeimbangin antara akademik dan akademik, itu sebenarnya kita fokusin aja dulu sih ke akademik, karena memang kampus itu sebenarnya memang tujuan utama kita kan, karena kita kuliah, kita juga harus, karena kita berani memulai kuliah, kita harus juga berani untuk mengakhirinya. Jadi apapun ada yang tugas di kampus itu selesain lebih awal dulu, baru kita mentingin di luar gitu. Tapi aku sempat kayak down gitu, karena aku mungkin ada sih beberapa kayak aku memang acuh tak acuh dari kayak tugas-tugas di kampus. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang alhamdulillah berjalan lancar ya, karena mungkin tadi juga aku belum cerita kan, tadi waktu aku ikut kegiatan di Malaysia kemarin itu tuh aku mengorbankan KKN aku sebenarnya. Nah jadi kayak sayang aja gitu. Tapi ya mungkin jalannya yang lebih baik ya. Jadi aku kemarin ketika ikut program di Malaysia kemarin, ternyata aku mungkin menemukan diri aku yang pengen belajar lagi gitu. Makanya aku ikut kayak gini, pengen mengasah diri aku lagi, kayak sejauh mana sih seorang Zaini itu dapat pengetahuan gitu. Apalagi di dunia pendidikan yang memang sangat kompleks ini, aku pengen belajar lebih jauh lagi gitu. Jadi aku kemarin mengorbankan KKN aku 1 tahun. Ya gak apa-apa lah ya, semoga dengan kegiatan-kegiatan kayak gini mungkin aku bisa menjadi diri aku yang lebih baik lagi gitu. Tapi gak apa-apa sih, studi itu kayak kamu bisa masih selesain tahun depan gitu. Berarti strategi belajarnya bagaimana itu, Kak? Iya. Untuk strategi belajar dalam hal apa nih, Kak? Dalam akademik. Oh, dalam akademik. Oh, kalaunya di perkuliahan aku sendiri, aku dulu sebenarnya sebelum masuk kuliah itu aku memang kayak gak bisa apa-apa, kayak karena aku kan dulu itu lolosan pondok pesantren nih. Lolosan pondok pesantren, artinya emang gak ada basic untuk megang laptop, kayak untuk ngetik-ngetik itu gak bisa, apalagi kayak Word, Excel segala macam. Itu kan memang gak ada di pondok kan, di pondok itu gak ada ya kan. Jadi waktu aku lolos itu memang bener-bener kayak aku tuh selalu nanya kayak, ini tuh gimana sih, bahkan aku kayak power on off aja aku waktu itu belum tahu, kayak laptop tuh aku belum mengetahui. Makanya waktu itu aku emang benar-benar kosong masuk kuliah, kayak aku bertanya ke diri aku kayak bisa gak jalanin kuliah gitu. Karena ketika aku masuk kuliah itu pasti beda kehidupannya dengan kita waktu masih mondok ataupun masih menjadi siswa gitu kan. Dulu nih misalkan kita menjadi siswa, kita mungkin masih kayak bertanya gitu, terus ada yang jawabin gitu ya kan, kayak kita nanya terus guru kita yang jawabin. Tapi kalau ini di perkuliahan, ketika ada masalah kita juga yang nyelesain masalah ya kan, gitu kan, kayak kita nanya kita juga yang jawab nih. Di perkuliahan kayak dosen tuh cuma kayak ngasih materi gitu ya kan, teori gitu kan ya. Jadi itu aku memang benar-benar kayak orang yang kayak apa sih, tahu gak sih kayak anak ayam yang cari ibunya gitu kan, kayak linglung gitu. Jadi aku ya itu sih, kalaunya kita memang nggak tahu apa-apa ya jangan malu untuk bertanya. Sama itu tadi balik ke lingkungan sekitar kita, gimana circle kita itu membentuk diri kita yang apakah pengen maju atau mundur gitu. Teman-teman juga diperhatikan gitu, jangan sampai kayak kita terbawa arus lah zaman sekarang gitu ya, terbawa arus. Jadi ya harus diimbangin. Kita juga kayak di perkuliahan kan kita cuma dituntut semester awal itu, aku cuma ingat kayak kamu ngerjain makalah gitu, kayak terus dipresentasiin. Nah itu tuh kalaunya yang diperlukan itu adalah makalah, berarti kita fokus belajarnya itu adalah bagaimana kita mengoperasikan Word, terus juga kalaunya kita ngitung-ngitung pakai Excel segala macam. Nah itu yang ditekankan, jangan kayak semisal nih semester 1, semester 2 itu tuh kan masih belum ada kayak skripsi segala macam atau yang tinggi-tinggi itu, tapi kita fokusnya adalah apa yang dibutuhkan saat itu. Jadi itu yang harus kita pelajari, itu satu. Sama juga dulu itu kan ada sistem namanya, itu masih kelompok kan, sampai sekarang masih kelompok kan ya, masih kelompok. Nah makanya
dulu itu aku pernah kayak jadi beban kelompok gitu, kayak aku tuh dimusuhin hanya karena aku gak bisa make Word gitu. Sampai aku pernah kayak ditinggal nama aku di nama kelompok gitu. Wah, parah sih. Iya, nah makanya kan itu kayak ternyata sakit juga jadi orang yang gak bisa apa-apa gitu. Nah dari situ mungkin ketertarikan aku untuk kayak belajar apa sih yang kurang dari aku. Itu sih Kak, mungkin kayak kamu harus tahu kekurangan diri kamu, jangan kayak apa ya, jangan takut untuk belajar gitu. Kalau kamu bingung atau tanya aja gitu. Itu sih Kak. Oke, berarti kalau misalkan kita merasa itu yang kurang dari diri kita, itulah yang digali ya kan? Betul. Iya, ya, oke. Menurut kakak, dari kakak awal berproses, kakak ingat nggak apa langkah awal yang dulu dilakukan hingga sampai di titik sekarang? Apakah misalkan awal-awalnya aktif di organisasi, kemudian dari organisasi itu belajar banyak, kemudian bisa berkembang sampai sekarang, atau bagaimana? Langkah awal kakak pas pertama sekali. Iya, aku tuh sering kayak malu gitu untuk nginget kayak waktu awal aku masuk kuliah itu Kayak flashback ya? Iya, kayak bertolak belakang dengan kehidupan aku waktu di pondok gitu. Karena aku masuk kuliah pun juga sangat jauh program studinya. Dulu aku kan mondok itu kan basisnya Islam gitu. Iya. Terus aku masuknya itu tiba-tiba ke ekonomi syariah, ke ekonomi syariah. Jadi kayak sebenarnya aku emang kayak pengen mempelajari agama, tapi aku juga kayak tujuan aku tuh sebenarnya kayak aku pengen masuk kantoran gitu. Terus aku juga pengen masuk, salah satu cita-citaku kan pengen masuk di BUMN. Semoga ya, amin. Jadi aku tuh pengen masuk BUMN, makanya aku fokusnya itu ke ekonomi, terus juga ke ekonomi Islam. Jadi waktu aku awal masuk kuliah itu aku sama kayak orang-orang tuh punya ketakutan. Kayak aku tuh introvert, aku tuh gak bisa apa-apa. Bahkan dulu tuh aku mikir kalau aku gak punya laptop, kalau aku gak punya iPad, aku bisa gak ya ngerjain tugas kuliah gitu. Ternyata ya kalaunya sebenarnya yang bikin gak bisa itu adalah diri kita. Jadi kan kalaunya sekarang kan HP juga bisa bikin ini itu. Jadi waktu aku masuk kuliah itu aku bener-bener sama kayak orang-orang tuh kayak punya ketakutan, introvert, bisa dibilang introvert. Aku kayak ngomong di depan teman aja aku tuh kayak gemeteran, terus kayak megang mic aja aku gemeteran gitu, kayak gak bisa apa-apa gitu. Tapi waktu aku keterima menjadi beasiswa itu, menjadi penerima beasiswa itu sama teman-temanku itu ada 15 orang di angkatan aku 2021. Itu aku bener-bener kayak apa ya, dikasih motivasi sama dosen aku. Kayak dosen kan dulu itu pengurus beasiswa itu ada Ibu Erma, terus ada Ibu Fitria, terus Bang Jack juga, terus sekarang mungkin ada Pak Muhammad Jainuddin, ada Bapak Rashid juga. Nah itu mungkin dosen-dosen aku yang memang kayak berpengaruh di hidup aku. Kayak aku awal masuk kuliah itu memang bener-bener kayak dikasih motivasi sama mereka. Kamu ini loh Zen, terus juga teman-teman yang lain, kamu ber-15 ini adalah orang terdepan di mahasiswa ini karena kamu mendapatkan beasiswa, terus juga kamu harus unggul lah daripada yang lainnya gitu. Nah dari situ tuh tiba-tiba aku kayak termotivasi aja gitu, kayak oh bener juga, aku tuh udah di full support dari kampus, dari mereka gitu. Berarti tugas aku adalah gimana aku mengembangkan diri aku aja lagi gitu, bagaimana aku bisa membanggakan mereka gitu. Jadi aku mulailah dulu tuh tahun 2021 aku langsung ikut suatu pageant gitu, yaitu dulu itu namanya Duta Lingkungan. Nah itu aku ikut karena aku emang kayak fokus aku tuh sekarang tuh emang kayak ke pendidikan sama lingkungan. Nah jadi dulu tuh aku emang suka kayak lingkungan tuh, kalau lingkungan nyaman, lingkungan bersih, itu aku kayak nyaman aja hidupnya di situ gitu. Makanya dulu aku ikut kayak kompetisi-kompetisi kayak gitu, dimulai dari Duta Lingkungan. Oh ternyata aku menang gitu, juara 1 gitu. Tagihan ya habisnya. Ternyata habis itu kayak oh aku tuh pengen lagi gitu, pengen explore lagi gitu, pengen ikut-ikut lagi gitu. Nah habis itu baru tuh kayak terbentuk kayak jiwa kepemimpinan aku. Kayak aku tuh di suatu organisasi, aku tuh kan aku udah punya nama nih. Jadi kan aku pastinya kayak
kamu tuh jangan lagi berada di belakang, kamu tuh harus ada di depan. Kayak kamu ngasih solusi, kamu ngasih ide, pikiran, segala macam, kamu tuh sudah dibutuhkan orang lain gitu. Nah makanya dari situ tuh ada yang namanya itu kita proses belajar. Nah ketika kita sudah punya nama, sudah dipercaya orang lain, kita tuh pasti pengen yang namanya memberikan yang terbaik kan. Nah makanya kalau kita pengen memberikan yang terbaik, kita pasti ada proses yang namanya belajar dulu, baru kita mungkin kasih pelajaran ke orang lain gitu. Gitu sih yang buat aku kayak sejauh ini tuh itu sih, kayak karena salah satunya itu adalah lingkungan sekitar tadi, kayak dosen-dosen aku ngasih support gitu, teman-teman aku ngasih support, keluarga aku ngasih support. Ya yang paling pertama adalah lingkungan sih sebenarnya, karena itu sangat berpengaruh. Karena aku pernah nemuin teman aku yang memang dia tuh pengen ikut kegiatan, tapi emang gak ada support dari keluarga segala macam. Artinya itu dia memiliki keterbatasan yang tentu pikiran dia itu nanti kayak, oh aku tuh kalaunya menang gak dihargain keluarga aku juga. Kalau aku menang kayak biasa aja orang-orang, reaksi orang-orang. Tapi kalau aku nih dulu itu aku kayak menang tuh aku kayak selalu dirayakan gitu ya. Terus kayak dikasih semangat lagi, kayak kamu harus lebih lagi dari ini gitu. Kami bangga punya kamu, kayak terus kayak kamu harus lebih lagi dari ini. Nah itu sih yang buat aku semangat, kayak oh ternyata aku memang harus lebih lagi gitu. Oke, jadi awalnya dari situ ya, dari dukungan para dosen, teman-teman dan keluarga. Oke, sebenarnya itu tadi sebenarnya merupakan pertanyaan selanjutnya ya. Tapi ternyata udah dijawab dengan begitu saja. Oke, tidak apa-apa. Karena memang ya dukungan dari keluarga itu juga sangat penting. Betul. Ya kan? Karena ada teman saya, dia itu kayak kurang dari dukungan keluarga, kemudian dia acuh dengan nilainya. Benar. Jadi buat apa nilai saya tinggi di akademik nih contohnya, lagian tidak ada apresiasi dari keluarga saya katanya. Ya itulah, karena kalau diapresiasi kan kita lebih semangat lagi ya kan, untuk betul, menambah nilai ataupun meningkatkan kualitas diri. Iya, luar biasa ya. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting juga. Sangat penting. Iya, ada tambahan lagi Kak? Iya, ini sih. Oke, baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi. Tetap dengarkan Asuka FM. Oke, baik, kembali lagi bersama Rida ya dalam podcast redaksi. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena kakak tadi sudah bahas dari awal sampai ke tahap awal ya. Tidak terasa loh ya, sampai tadi bercerita tahap yang awal sekali kakak berproses. Nah tapi Rida masih penasaran, jadi mohon maaf ya kalau misalkan balik lagi membahas ke masalah yang Malaysia tadi. Oh iya boleh. Iya, itu kan tadi kegiatannya perbandingan ya. Iya, jadi yang kakak dapat dari sana, bisa gak kakak membandingkan bagaimana mahasiswa yang di sana dengan kita di sini? Ya kalaunya ini ya, mahasiswa di Malaysia itu kan mereka itu multikultural. Artinya itu mereka tuh campuran, banyak sekali suku, budaya, segala macam. Terus kalaunya memang di Indonesia ya memang orang-orang Indonesia aja gitu kan. Nah terus untuk perbandingannya sendiri yang paling menonjol itu adalah salah satunya itu dari segi fasilitas. Yang aku rasakan waktu aku ikut studi excursion itu, apalagi aku langsung ke universitas ternama dan juga terlama di Malaysia, yaitu namanya itu University Malaya. Itu tuh universitas yang sangat kuno, sangat lama, tapi dia itu nomor 1 di Malaysia. Pemilihan mahasiswanya tuh banyak banget. Jadi sistem fasilitas mereka itu menjadi perbandingan dari kita. Banyak sekali sebenarnya kita kampus, misalkan nih kampus kita swasta maupun negeri, itu ternyata masih kurang lengkap fasilitasnya. Jadi ada hal yang paling berkesan aku ketika itu berkunjung ke kampus yang namanya itu kampus UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Itu tuh sama halnya kayak apartemen, tinggi banget, 16 lantai. Nah, itu tuh mereka tuh disediain yang namanya
kamarnya itu di apartemen itu, kampusnya tuh di apartemen itu, terus di bawahnya itu mall. Jadi kayak kita tuh kuliah di sana tuh mau 24 jam kita gak bakal sepi, gak bakal bosen. Kayak kamu tinggal bawa handuk buat mandi gitu, atau mau mandi ya kan, terus naik ke kelas, kalau jam kosong kita tinggal main ke bawah, mau ke mall atau kita sekedar belanja. Dan takjubnya aku di sana tuh memang mereka tuh dari segi kayak teknologi, pendidikan, mereka memang mengedepankan itu karena memang kayak multikultural kan, agamanya beda, kita tidak bisa fokus kayak ke agama ini aja pembelajarannya gitu. Terus kayak di sana yang aku herannya juga, di sana tuh fasilitasnya tuh sangat lengkap. Kayak kamu hobinya itu apa, di situ tuh ada fasilitasnya. Kayak semisal kamu hobinya itu cuma main game gitu kan, kayak Mobile Legend atau Free Fire gitu segala macam, itu tuh ada ruangan khusus yang memang kayak fasilitas mereka tuh, kalau kamu masuk di sana, kamu boleh kayak ambil HP apa aja buat main game. Kalaupun kamu mau tidur di sana bebas gitu. Kayak makanya tadi aku bilang kayak 24 jam kamu stay di sana, kamu gak bakal kayak dicariin, dimarahin. Tapi mereka mengedepankan kayak ancamannya tuh gak main-main. Kalau kamu dikasih fasilitas kayak gini, tapi dalam segi pendidikan kamu gak selesain, dalam studi akademik gak kamu selesain, pasti ada apa sih kayak denda segala macam gitu. Makanya terus juga kayak misalkan orang-orang suka apa ya, ibaratnya tuh di zaman dulu warnet gitu kan. Di sana tuh juga banyak sekali kayak komputer yang bisa kita mainin segala macam. Jadi ya sangat senang sih ketika aku kemarin itu excursion ke UKM itu, ke Universitas Kebangsaan Malaysia. Memang orang-orangnya itu adalah, mereka itu nggak ada orang-orang kayak kita, kayak apa ya, misalkan nih kita ngobrol di suatu tempat, kita tuh sering kali kayak jadi pusat perhatian atau kayak di side eyes, kayak apaan sih, kayak di side eyes kayak gitu kan. Nah di sana tuh mereka kayak hidup masing-masing gitu loh. Kayak misalkan kamu punya teman, ya dia tuh kayak berteman itu aja gitu. Karena mungkin ya kampusnya tadi kan kampusnya luas gitu ya. Gak mungkin juga sih kita kayak kenalan satu sama lain kayak segitu banyaknya. Jadi tapi yang aku menjadi PR bagi aku ya, ketika misalkan aku pengen lanjut S2 ke luar negeri atau segala macam, ya teman sih Pak, harus ada sih kayak dukungan. Misalkan kita punya teman untuk lanjut bareng gitu segala macam. Karena memang di sana tuh gak ada yang kayak, budaya Indonesia tuh sebenarnya bagus, kayak mereka tuh ramah, care gitu kan, kayak pengen kenal satu sama lain. Tapi di sana tuh bener-bener kayak kalau kamu pengen kayak kenal, kamu tuh harus memang punya teman dulu gitu. Di sana tuh memang mereka tuh hidupnya masing-masing. Kayak misalkan nih di sini ramai, terus di sini tuh ada kayak orang main komputer ataupun main game, dia tuh acuh tak acuh gitu loh, kayak dengan keramaian itu, kayak dia tuh dengan asik dengan dunianya sendiri. Nah makanya itu sih yang buat kayak culture Indonesia dan juga mahasiswa-mahasiswa di luar sana tuh, makanya banyak orang ngambil mungkin kuliah di luar negeri karena salah satunya itu mereka pengen fokus ke pendidikan. Karena di sana memang pendidikan itu, bahkan ya gini, aku yang kagetnya itu di Malaysia itu ternyata kita yang 4 tahun di Indonesia itu lulus cuma S1, di sana bisa sampai S2 dengan waktu bahkan 3,5 tahun bisa lulus sampai S2. Makanya kan banyak sekali orang-orang ngambil kampus-kampus di luar negeri karena itu tadi, mereka dalam 1 tahun atau 2 tahun mereka bisa lulus S1 gitu. Tapi harus fokusin ke pendidikan tadi, dengan jangan terlena dengan kayak fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Karena rata-rata ya kampus di luar negeri itu yang menjualnya itu adalah segi fasilitasnya sih. Bahkan di kampus itu ya ada kayak ruang karaoke, terus ada swimming poolnya, ada spa-nya, segala macam, ada salonnya. Jadi ya 24 jam kalau kamu di situ aja ya gak apa-apa, santai aja. Orang-orang juga gak bakal marah segala macam. Itu sih untuk pengalaman aku yang aku bandingin dengan kayak kehidupan kita di Indonesia, di kampus kehidupan kita. Apalagi karena aku kampusnya di sini ya, gak tahu juga sih kalau memang di Indonesia yang kampus-kampus maju di luaran sana. Tapi yang aku rasa kayak kita memang kayak di kampus kita untuk belajar, ngerjain tugas segala macam monoton gitu doang kan. Tapi kalau di sana tuh emang ada kayak mereka tuh dikasih space untuk kayak kamu seneng-seneng boleh, tapi jangan lupain tugas kamu gitu.
Iya, berarti ada positif dan negatifnya juga ya. Benar, ada positif dan negatifnya. Dan positifnya tadi, meskipun acuh tak acuh dengan orang lain atau bodoh amat ya dengan lingkungan, tapi ya dia bisa lebih fokus ya terhadap pendidikannya, bahkan bisa lulus dengan waktu yang singkat ya Iya. dibandingkan di sini. Iya, betul. Kalau untuk fasilitas itu, kakak tahu nggak itu apa gratis atau bagaimana? Gratis. Gratis. Iya, semuanya yang di sana tuh fasilitasnya gratis. Kayak Wow. kamu ke salon itu Iya. tuh udah gratis. Tapi itu sih untuk biaya kuliahnya mungkin yang lebih mahal. Sudah Itu digabung satu. sama itu Ah, palingnya. Jadi mereka itu juga kayak 1 tahun pertama itu dibolehin nginepnya tuh cuma kayak di kamar kampus itu doang, gak boleh kayak ngekos di luar kampus. Jadi emang mereka menekankan di sana tuh kayak kamu harus tahu budaya kampus ini dulu, kamu harus tahu kayak situasi di sini dulu, baru kamu boleh kayak cari kosan di luar. Takutnya kan kaget kan kita, karena pasti beda culture-nya dengan Indonesia dan juga luar negeri kan kalau kita ngambil perkuliahan di luar negeri. Makanya banyak orang-orang yang memang kayak kaget gitu, budayanya tuh beda gitu. Tapi ya kalau pengen fokusnya memang ke pendidikan, ya itu sih sangat rekomen sih. Ya kita harus ngambil kayak di luar negeri. Kita pengen tahu kan sejauh mana mungkin kita bisa mengetahui diri kita, ya ambil langsung ke luar negeri gitu. Oke, berarti tujuannya itu ya untuk mengenal lebih dalam bagaimana kampus. Kalau berarti di situ tidak ada kemungkinan untuk telat ya bagi mahasiswa. Mau gimana orang tinggal di situ, kuliah di situ, jadi nggak ada alasan ya buat telat. Ya beda kan kalau kita kan, bahkan kalau di tempat kita kan dari daerah mana jauh, ada yang jauh, ada yang dekat ya kan, jadi berpotensi untuk telat. Betul. Tetapi ya sebagai mahasiswa ya harus disiplin, seberapapun jaraknya ya kan. Betul. Iya. Oke, baik. Mungkin Rida penasaran apa hal yang dari Kakak Al berproses sampai di titik sekarang, hal yang paling berkesan. Oh iya, mungkin untuk menceritakan ini mungkin agak sedih. Oh, iya, mari kita siapkan tisu dulu. Enggak dulu. Tapi aku mungkin cerita yang ini aja, yang seneng-senengnya aja. Aku anggap ini adalah hal yang menyenangkan dan memotivasi aku. Oke, Karena baik. dulu itu aku kan dari keluarga yang memang gak punya apa-apa. Di desa itu aku emang kayak sederhana banget, kayak orang tua aku cuma kayak jualan di pasar. Terus ayah aku cuma kayak petani kayak biasanya. Tapi ada satu hal yang ayah aku pesenin ke aku, karena aku anak bungsu, terus laki-laki satu-satunya. Jadi kan mungkin kesayangan lah ya. Terus papa aku tuh bilang gini, kakak kamu, kan aku 4 bersaudara ya, 3 kakakku. Jadi kakak kamu, kata papa aku, kan orang-orang dulu cuma kayak pendidikan mereka ya SMP aja udah sangat tinggi. Makanya dulu kakak aku cuma mentoknya tuh cuma kayak sampai SD, SMP gitu. Jadi kata papa aku kayak pesannya, kamu jangan kayak kakak kamu harus kayak ngerasain kayak duduk di bangku kuliah, terus kamu kayak kerja yang gak kayak papa gitu, kayak kamu harus ngelakuin apapun itu tapi dengan kesenangan kamu. Jadi kayak kamu harus pendidikan kamu tinggi segala macem gitu. Nah makanya waktu aku masuk kuliah juga aku sempat menjadi permasalahan, karena dulu tuh aku tuh kayak ngapain masuk kuliah, kata keluarga aku, kayak kamu biaya dari mana segala macem, kayak kamu gak punya apa-apa. Nah tapi dari situ aku keinget lagi kayak pesan papa aku, kayak kamu harus eksplor diri kamu nih. Makanya aku kemarin tuh sempat kayak bertengkar lah gitu ya, aku pengen masuk kuliah, gak apa-apa aku biaya sendiri. Nah alhamdulillah kemarin ya aku dapat beasiswa itu. Nah mungkin itu jalan Tuhan ya, kayak aku tuh dapat beasiswa itu artinya aku kayak udah gak fokus lagi mikirin kuliah segala macam. Aku fokus kayak membahagiakan dan ngasih bukti lah bahwa aku bisa gitu ke orang-orang yang memang kayak ngeraguin aku gitu. Dan sekarang aku mungkin kayak bisa gitu, kayak aku bisa beli ini itu dengan hasil aku sendiri gitu. Nah itu sih yang buat aku kayak bangga dari diri aku. Masya Allah. Itu sih yang paling berkesan sih dari orang tua. Pasti orang tua
Karena kan orang tua itu kayak apa yang mereka inginkan, kalau kita bersungguh-sungguh itu pasti kita dapetin, karena mereka punya harapan. Terus harapan itu pasti gak mungkin gak bisa kita lakuin, karena jalurnya mereka itu udah sama Tuhan gitu mintanya kan. Terus kita tinggal berusaha aja lagi, karena udah disupport sama Tuhan nih, tinggal kita aja berusaha. Makanya aku kayak ya udah Pak aja, kata aku kayak aku pengen kuliah ya, kata aku kayak gitu. Iya, memang banyak ya judge orang-orang di luar sana. Iya, apalagi di lingkungan kita, buat apa kuliah katanya. Apalagi kan biasanya statement orang-orang kan ke cewek, apa buat apa kuliah, uang juga aku cuma di dapur kerjaan. Iya, apalagi gitu perempuan itu. Nah itu sih sebenarnya kayak mereka itu sebenarnya itu tadi ilmu mereka tuh mungkin belum mengetahui kayak ternyata cewek itu nanti ya walaupun di dapur ya, tapi mereka kalau berpendidikan, anak mereka nanti bangga, oh orang tua aku nanti S1, orang tua aku gini, dan orang tua aku bisa ngajarin ini. Nah itu kan bisa nilai plus sebenarnya. Gak terlalu, sebenarnya kita gak terlalu mentingin omongan orang sih sebenarnya. Walaupun kita masih dalam hal positif, lakuin aja sih sebenarnya. Karena aku sering bertemu dengan orang-orang yang memang kayak udah mereka itu cuma kayak ketemu udah tersingkirkan gitu, karena mereka gak ada gunanya juga kayak di kehidupan aku gitu. Makanya kita gak terlalu mentingin omongan orang lain sih. Ya gak apa-apa mereka kayak ngilang satu persatu, kita juga bisa memfilter mana teman yang baik dan enggak gitu, yang bisa dukung kita. Jadi aku kalau ditanya banyak atau enggak temannya, itu aku gak punya teman di kandangan ini. Kayak sekedar aku punya teman cuma buat organisasi, buat kayak pertemuan organisasi, kayak buat di perkuliahan. Jadi kalau kayak nongkrong itu aku gak punya teman. Kayak ngajak siapa, aku memang kayak gak punya teman deket gitu. Iya, balik lagi karena ada quotes ya, pernah Rida baca bahwa dari orang tua yang memiliki beberapa anak itu pasti ada salah satu yang bisa membanggakan keluarga. Ya mungkin ini salah satu contohnya. Iya. Kemudian apa lagi ya? Aduh jadi lupa Rida nah. Ya dari judge orang-orang di luar sana. Ya Rida juga sebenarnya insecure ya kuliah ini, karena Rida itu habis lulus itu langsung bekerja selama kurang lebih 7 tahun, dan otomatis teman-teman Rida kan jauh lebih muda dibanding. Jadi satu kelas tuh semuanya sangat-sangat muda dibanding Rida. Iya, jauh di bawahnya umur dibanding Rida. Jadi kayak insecure baru bisa kuliah. Tapi gak apa-apa, ini iya, ini kayak 20-an ini. Muda banget. Awet muda ya. Amin ya Allah. Cuman ya itu tadi awal-awalnya kayak kepikiran, ya Allah kok teman-teman sini muda-muda, dan seharusnya mereka bersyukur ya. Bersyukur habis lulus langsung bisa kuliah dan dengan support dan dibiayai oleh orang tua. Seharusnya mereka bersyukur, dan seharusnya itu menjadi motivasi mereka untuk lebih semangat belajar, karena tidak banyak yang dipikirkan gitu, bisa fokus. Ya beda kan dengan kita jadinya. Jadi itu kayak sebenarnya ya kita gak bisa untuk menuntut orang lain tuh kayak kita. Iya. Jadi kan ada orang-orang yang memang tipe mereka tuh kayak ya acuh tak acuh gitu, kayak mereka udah dibiayain tapi masih sering kayak malas-malesan, terus juga gak ngerjain tugas, kayak stuck di sana aja gitu, kayak mereka menikmati zona nyaman mereka gitu. Sebenarnya itu tergantung pola pikir aja sih. Kalaunya memang mereka itu udah fokus ke apa ya, mungkin mereka itu belum terbuka aja gitu, kayak sebenarnya yang pengen mereka cari itu apa sih gitu, terus kayak tujuan hidup mereka itu apa sih sebenarnya gitu. Terus ya mereka tuh sebenarnya kurang yang namanya sosialisasi satu, terus mereka kurang mungkin ikut kegiatan yang memang untuk peningkatan hidup gitu. Jadi mereka tuh kayak karena keseringan menunda-nunda pekerjaan salah satunya. Jadi apa ya, kayak aku juga sering kayak nemuin orang-orang kayak gitu, mereka kayak stuck di situ aja, sedangkan misalkan nih orang lain udah punya pencapaian ini itu, mereka tuh sebenarnya gak ngaruh, terus mereka sebenarnya acuh tak acuh gitu. Tapi ya itu tadi, kayak fokus kita itu adalah misalkan kita udah
nih ke suatu pendidikan, otomatis kitalah yang menjadi role model bagi mereka. Kayak kita misalkan di kampus sebagai duta kampus atau sebagai orang yang ternama di kampus, kitalah yang mungkin mengubah mindset mereka mungkin dengan dengan perilaku kita di kampus yang baik, terus juga kayak kita ngadain kegiatan segala macam, kita ubahlah pola mindset mereka bahwa ternyata aku aja baru sadar kayak umur aku kan 21 tahun. Umur aku 21 tahun, kayak aku tuh masih punya 9 tahun untuk menikmati masa muda aku, karena rentan usia pemuda kan dari 16 sampai 30 tahun. Jadi kayak aku mikir masa mudaku tuh cuma satu kali. Kayak aku masih punya 9 tahun untuk menikmati masa muda aku. Karena privilege pemuda itu ternyata sangat luas. Karena sekarang kan fokus dari kepemerintahan ataupun fokus Indonesia itu kan sekarang ke pemudanya. Karena pemuda lah yang akan mengisi Indonesia nantinya di Indonesia Emas di tahun 1945. Nah, itu yang kita manfaatin gitu, karena kita udah punya privilege, artinya tinggal kita nih mau kemana. Semisal kita cita-cita kita pengen menjadi pengen orang yang sukses di bidang pendidikan ataupun pengen orang yang sukses di perkantoran segala macam. Jadi ya fokus kita adalah ke situ, jangan kayak macem-macem gitu. Jangan, ya itu tadi sih, balik ke individu sih, balik ke diri sendiri, lingkungan kita bagaimana sehingga membuat kita memang berani untuk mengambil keputusan gitu. Ya itu balik ke lingkungan sih sebenarnya, lingkungan sangat mempengaruhi. Banyak sekali orang-orang yang memang selalu melihat, mengiyakan dan juga mengikuti lingkungan mereka, sehingga banyak sekali orang-orang yang mungkin itu tadi terbawa arus dengan kenakalan-kenakalan orang di luar sana, sehingga mereka gak berani untuk berkembang, sehingga apapun yang mereka lakuin selalu kayak apa sih sama teman-temannya gitu kan, kayak diejek sama teman-temannya, terus juga gak disupport sama teman-temannya. Makanya pintar-pintar untuk memilah pertemanan. Ya pada intinya ya kan semangat terus ya. Semangat terus. Nah berarti ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Oke. Terasa ya, Iya, 1 jam. iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa dibilang ke intinya, trik atau tipsnya atau pesan deh, pesan untuk mahasiswa di zaman sekarang atau bagaimana ya? Ya mungkin bisa disampaikan pesannya untuk mahasiswa agar bisa meningkatkan kualitas diri gitu, baik di akademik maupun di sosial. Baik, silahkan. Oh iya, jadi untuk pesannya kepada teman-teman mungkin yang lagi dengerin di frekuensi ya, terus juga di laman YouTube. Jadi aku selalu memegang kata-kata di mana kayak apa yang kamu takutin itulah yang akan diuji di tengah-tengah masyarakat nantinya. Jadi aku kan dulu itu pernah punya ketakutan kayak aku tuh di pondok tuh dulu tuh aku tuh gak bisa kayak sekedar baca doa selamat. Nah ternyata di suatu masyarakat, misalkan di rumah aku tuh ditantang kayak kamu kalau ada acara kamu baca doa ya. Nah itu kan menjadi ketakutan kita kan. Nah itu tuh sih yang selalu aku pegang dan aku saranin ke teman-teman semuanya, kayak kalau kamu punya ketakutan, itulah yang kamu kerjain gitu. Kayak itulah yang kamu benahin. Semisal kamu menjadi seorang mahasiswa, apa sih yang menjadi ketakutan kamu sekarang? Apakah kamu gak bisa ngetik? Apakah kamu gak bisa bikin PowerPoint? Apakah kamu gak bisa megang laptop ataupun mengoperasikan laptop? Nah itulah yang kamu pelajari gitu. Sesuaiin sama kebutuhan kamu saat itu. Jadi itulah yang akan diuji nantinya. Apalagi kamu nanti akan diuji dengan skripsi kan. Nah kalau itu gak bisa, ketakutan kamu gak kamu lawan, itu akan nanti diuji di tengah-tengah skripsi itu. Makanya itu sih dulu tuh aku juga waktu kuliah, waktu awal-awal semester 1, 2, 3 aku juga masih belum mengetahui bagaimana perkuliahan. Jadi aku sempat ketinggalan yang namanya dulu tuh ada yang namanya masih sekarang kan UPB kayak BKK, BKM itu kan. Nah itu tuh aku baru nyelesainnya itu semester 6 kemarin kalau gak salah, semester 6 gitu. Jadi kayak aku tuh minim informasi sebenarnya kayak gitu. Makanya bagi teman-teman mahasiswa semuanya, kayak kamu kalau masuk kampus usahain 100% diri kamu itu ke kampus gitu. Kayak
kalau ada tugas, usahain kamu harus bisa dengan tugas itu. Kalau ada kewajiban di kampus, kamu harus tahu kewajiban apa aja itu. Nah, karena dulu aku kan gak tahu tuh, karena di kampus itu ya itu tadi, kita tuh cari tahu sendiri gitu kan. Jadi waktu itu aku belum tahu, oh ternyata bimbingan-bimbingan seperti ini ada dan itu diperlukan gitu. Nah makanya itu sih yang menjadi penyesalan aku dulu tuh, kenapa sih aku gak mengetahuinya dari awal gitu. Aku tuh kayak apa sih, kayak terburu-buru gitu, kayak aku harus nyelesain ini nyelesain itu di kampus. Tapi alhamdulillahnya aku udah di step terakhir gitu, kayak oh mungkin jalan aku udah gini gitu. Jadi pesannya mungkin itu sih kepada teman-teman, untuk menjadi seseorang yang berprestasi ataupun orang yang unggul, mungkin kita melalui berbagai macam fase. Kita mungkin stres segala macam. Ya itu tadi, kita terbentur, tapi ujung-ujungnya kita akan terbentuk gitu. Jadi ya itu sih yang mungkin aku kasih tipsnya kepada teman-teman, karena ya yang ngejalanin juga teman-teman gitu kan, karena diri teman-teman juga yang ngejalanin. Mau kamu gini-gini aja atau kamu mau ngebanggain orang lain, apa kamu mau ngebanggain kampus, ya itu tadi, kamu harus mulai dari diri kamu sendiri. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Gak bisa kan kita mungkin langsung kayak ngemulai dari hal-hal yang besar, gak mungkin. Tapi dari hal-hal kecil itu dia akan ngebentuk jiwa-jiwa kita, mungkin dari kepemimpinan, ngebentuk diri kita menjadi orang yang lebih hebat lagi. Karena aku juga mengetahui ya bahwa ilmu itu sangat luas itu dari aku ikut-ikutan kegiatan kayak keluar negeri, terus nasional segala macam. Ternyata kita tuh mungkin banyak sekali yang belum kita bisa. Artinya kita mau belajar dari sana, dan nantinya kalaupun kita memasuki dunia kerja, kita udah bisa semuanya, gak perlu belajar lagi gitu. Nah itu sih yang aku pesenin kepada semuanya. Dan untuk tips and triknya ya itu sih, kamu harus pelajarin diri kamu sendiri, emosional, dari segi malasnya itu kamu harus bisa kontrol. Dan aku juga tipe orang yang suka malas. Jadi tapi ya kita harus tahu prioritas apa yang pengen kita selesain gitu. Gak apa-apa malas tuh wajar, karena kita juga butuh kayak reward, terus juga butuh jeda untuk diri kita. Ya wajar sebenarnya. Makanya ya buat teman-teman semuanya, ya udah, kita mulai aja dulu dari apa sih goals kamu gitu. Misalkan bulan ini kamu pengen tercapai apa, terus misalkan tahun ini pengen tercapai apa. Nah otomatis kalau kita punya plan hidup, ya kita harus mau gak mau kita harus jalanin gitu kan. Kecuali orang yang gak punya plan hidup, mereka akan menikmati masa-masanya kayak biasa aja, terus terjebak di zona nyaman. Jadi mereka harus punya plan lah. Misalkan plannya itu gak harus tiap hari kamu harus berhasil ini itu. Misalkan ini seminggu aja, dalam minggu ini kamu punya plan apa, pengen kamu jalanin kapan, atau bulan ini atau tahun ini. Jadi kita harus punya plan sih sebenarnya. Itu sih Kak. Oke, baik. Jadi yang menempel sekali itu pelajari dan kenali diri kamu sendiri dulu, kemudian cari tahu apa yang kamu belum bisa, dan itu yang diperdalam. Nah, iya. Oke. Nah, sampai sudah kita di di penghujung acara. Iya. Jadi, oke, terima kasih banyak ya untuk Ahmad Zaini sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami pada hari ini. Oke, untuk pendengar Asoka dimanapun berada, mudah-mudahan ya podcast hari ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat tentunya bagi mahasiswa di luar sana. Semoga ini juga menjadi semangat baru bagi mereka yang mendengarkan. Dan begitulah tahapan orang berproses, dari bawah sampai meningkat. Tapi ketika sudah meningkat, janganlah iya, tetap membumi ya. Iya. Terus juga kita harus tahu asal kita dari mana. Iya. Dan mungkin untuk terakhir boleh? Ini mungkin aku sedikit minta doa juga kepada teman-teman semuanya yang mungkin video ini nanti kalau udah tayang ya. Minta doa kepada teman-teman semuanya, semoga seleksi aku diperlancar nantinya di bulan Februari dalam pemilihan putra-putri kampus Indonesia tahun 2025. Jadi aku di sini mungkin nggak
gak banyak membocorkan ya persiapan aku, karena mungkin siapa tahu nanti provinsi lain ada yang nonton gitu ya. Iya. Nanti bocor nih persiapan aku. Jadi kayak mungkin aku nanti ada bawain program kerja, advokasi segala macam. Terus juga persiapan aku juga aku matangin. Jadi minta doa dan dukungannya kepada teman-teman semuanya. Semoga nanti diperlancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Bisa banggain kampusku gitu ya. Iya, Ini amin. kampus satu-satunya swasta yang masuk ke ke nasional. Masya Allah. Iya, semoga nanti ini ya membuahkan hasil yang bagus. Iya, amin. Baik, Riri juga mendoakan mudah-mudahan Ahmad Dia ini selalu sukses dan semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Dan mudah-mudahan selalu bisa membawa nama baik kampus kita ya. Oke, kalau begitu sekali lagi mudah-mudahan podcast hari ini bermanfaat. Dan kami berdua mohon pamit undur diri. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.